Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Andorjat, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, jurusan manajemen semester 3. Kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan organisasi di Indogrosir Bekasi. Materinya adalah mengenai kebijakan penghapusan THR 2 kali bagi karyawan dengan masa kerja di atas 7 tahun. Yang kebijakan tersebut ada karena pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada semua sektor. Memang Indogrosir merupakan sebuah grup yang besar, yang di dalamnya ada puluhan cabang PT-nya, namun tidak semua sektor bisa bertahan. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan THR 2 kali bagi karyawan tersebut memang harus dilaksanakan. Semua berawal pada tahun 2019 kemarin, atau sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Pada tahun tersebut, perusahaan mulai mengubah sistem THR bagi karyawan dengan masa kerja di atas 7 tahun dari 2 kali THR menjadi 1 kali saja. Itu pun sudah cukup baik menurut saya. Dimulai dengan Idul Fitri tahun 2019, Natal 2019, dan hari besar agama lainnya. Kemudian perusahaan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan perusahaan pada awalnya dengan cara mengirimkan memo kepada cabang-cabang perusahaan tepat 2 minggu sebelum Idul Fitri 2019. Setelah itu respon karyawan setelah menerima memo tersebut dan disampaikan oleh atasan masing-masing, sebagian besar karyawan, hampir semuanya, menolak perubahan tersebut, apalagi karyawan dengan masa kerja di atas 7 tahun atau karyawan senior. Semua menolak dengan alasan perusahaan ini di waktu pandemi tidak terpengaruh. Memang karena perusahaan ini bergerak di bidang retail, meliputi penjualan bahan makanan, sembako, dan lain-lain, yang sangat diprioritaskan untuk terus beroperasi. Setelah respon karyawan, muncullah respon perusahaan. Respon perusahaan adalah pertama, memberikan kompensasi berupa reward bagi karyawan yang berprestasi, berupa kenaikan jabatan, kenaikan job class, dan juga kenaikan gaji. Selanjutnya adalah memberikan pengertian kepada karyawan bahwa ini untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, menjelaskan kepada karyawan bahwa setiap perubahan semata-mata agar perusahaan bisa bertahan lebih lama. Karena sejatinya pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di perusahaan ini, tidak hanya membuat semua perusahaan gulung tikar, tapi karyawan dan manajemen harus sama-sama membangun dan sama-sama mempertahankan perusahaannya masing-masing. Kemudian adalah motivasi untuk karyawan agar karyawan bisa tetap bekerja. Motivasi yang saya berikan adalah, meski terbilang penuh tantangan dan tidak mudah, namun bekerja akan selalu menyenangkan apabila dilakukan dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Nah, untuk meningkatkan semangat caranya yakni dengan melakukan beberapa hal terlebih dahulu yang menurut karyawan itu menyenangkan, seperti sebelum bekerja sudah pasti kita berdoa, sebelum bekerja sudah pasti kita meminta izin untuk berangkat kepada istri, memberikan semangat kepada istri, apalagi yang sudah punya anak, seperti itu. Dan pada akhirnya perubahan organisasi ini mau tidak mau harus diterima demi kepentingan bersama agar perusahaan bisa tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.